Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada bab pengharaman ghibah ya, dan menjaga lisan. Jadi kemarin kita udah bahas ukurannya orang beriman, ataupun kalau ingin menjaga keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik. Kalau nggak bisa, diam. Demikian juga ukuran orang muslim yang baik itu ukurannya kita menjadi standar atau wasilah orang lain selamat dari tangan dan lisan kita, baik pasif ataupun aktif. Gitu. Kita lanjut. Wa an Sahli ibnu Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannata, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah begini, siapa yang menjamin untukku bisa menjaga menjaga baina lahyaihi, apa yang berada di antara dua jenggot, maksudnya kumis sama jenggot. Apa itu? Di antara kumis sama jenggot apa? Mulut. Siapa yang menjamin bisa menjaga mulutnya, nah gitu ya, wa baina rijlaihi, dan apa yang di antara kakinya. Apa itu? Kemaluan. Rijlaihi kan dua kakinya, kemaluan. Siapa yang menjamin itu bisa terjaga, kata Rasulullah, adman, aku juga akan menjamin. Nah gitu, lahu, untuknya, al jannata, yaitu surga. Jadi Rasulullah kayak sedang bertransaksi dengan umatnya, dengan kita ini. Ayo, siapa yang bisa menjaga untukku mulut dan kemaluannya agar terjaga dari dosa, dari maksiat, maka aku juga akan menjamin untuknya surga. Masya Allah. Jadi Rasulullah memberitahu kepada kita, orang masuk surga atau tidak masuk surga karena mulut dan kemaluannya. Mulut, kemaluan ini harus dijaga. Mulut kita ini
gampang sekali ngomong apa aja itu. Memang hanya ada istilah semakin banyak ngomong semakin banyak salah, ya kan? Semakin banyak salah. Kemarin kita udah bahas yang bener aja bisa salah itu. Yang kita omongkan bener nih, kebaikan, ayat, ya, ayat yang kita omongkan tuh, itu aja bisa nyeret kita. Iya, ayat yang kita omongkan, apalagi yang kok bisa ayat nyeret kita. Lah iya, kita ngomong ayatnya baik, nyuruh tidak korupsi, ternyata kita masih melakukan itu. Nah, apa berarti? Apalagi jelas-jelas kita ngomong yang nggak baik. Kemaluan juga. Kemaluan ini harus dijaga. Jangan sampai jatuh pada hal yang haram. Maka kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam kemaluan kalian itu ada sedekah. Hanya sahabat nanya, loh kok kemaluan bisa sedekah itu gimana? Gimana Pak Fikri? Kemaluan bisa sedekah itu gimana? Terus Rasul menjawab begini dengan pertanyaan, jawabannya, seandainya kemaluan kamu itu diletakkan pada yang haram, dosa enggak? Dosa kan? Berarti kalau diletakkan pada yang halal, sedekah. Oh gitu loh. Kalau kemaluan diletakkan pada hal yang diharamkan, itu berdosa. Kalau diletakkan pada yang halal, berarti sedekah. Oh, itu luar biasa itu. Makanya ini menjadi motivasi bahwa hubungan suami istri itu bernilai sedekah. Semangat Pak Haji. Haji Marianto semangat kan? Iya. Nggak ngantuk rupanya. Nggak ngantuk. Iya, hubungan suami istri itu sedekah. Nilainya ini sedekah. Makanya niatnya itu niatnya ibadah, ya kan? Niatnya ibadah. Masya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه. Hadis yang tadi juga muttafaqun alaih. Masya Allah nih. Ini harus hati-hati benar kita ini ngomong. Ya Allah. Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah bersabda begini, sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu ucapan, ma yatabayyanu fiha, ucapan tanpa dipikirkan lebih dahulu, tidak ada bayyinah, nggak ada dasarnya, asal jeplak. Kalau orang gitu ya, apa orang Betawi ngomongnya, asal jeplak, ngomongnya asal
asal jeplak aja gitu. Maka ia akan terpeleset, yazillu. Yazillu itu artinya tergelincir, terpeleset. Biha dengan ucapan itu ilan nar, ke neraka, ke jurang neraka. Ya. Ab'ada, jurangnya itu Masya Allah, itu dalamnya, jauhnya, mimma bainal masyriqi wal maghrib, yaitu yang terbentang jauhnya antara masyrik dan maghrib, timur dan barat. Masuk neraka sampai masuk dasar sedalam itu. Masya Allah. Gara-gara ucapan yang tidak dipikirkan. Hati-hati. Kita sering sekali berjanji nggak lihat kemampuan kita, akhirnya tidak dilaksanakan. Ngomong tanpa dasar, ya, akhirnya orang ngikuti. Ngomong hukum misalnya tanpa ada dalilnya, terus orang ngikutin. Banyak juga orang ngikutin. Nah, semakin jauh, semakin orang tersesat karena omongannya. Omongan-omongan ini makanya harus dipikirkan kalau mau ngomong. Fakir qabla an ta'zima. Pikirkan sebelum bertindak. Bahkan di situ an ta'zima, sebelum punya keinginan, punya tekad, itu harus dipikirkan. Apalagi sampai udah terucap. Wah, itu ini berat kan. Bagaimana kita semua akan dipertanggungjawabkan. Ucapan-ucapan itu semua dipertanggungjawabkan ternyata sama Allah. Ini kan memberitahu kepada kita bahwa ucapan, kalimat apapun yang terucap, yang keluar dari mulut, itu ternyata dihisab. Bahkan ada ucapan-ucapan yang menjadikan kita tergelincir masuk neraka, yang dalamnya antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat. Masya Allah. Ini ya kalau udah gitu memang hanya mendingan diam ya. Ya kan? Silent is golden. Silent is golden. Silent is golden. Kalau bahasa Rasulullahnya, as-sumtu hikmatun. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Itu Rasulullah pernah mengucap tuh. Diam adalah hikmah. Hikmah itu apa? Kebijakan, kebijaksanaan. Jadi orang semakin bijak, semakin banyak diamnya. Orang hikmah juga diartikan ilmu. Orang semakin berilmu, semakin banyak diamnya. Orang semakin pintar, semakin banyak diamnya. Ya. Kebalikan dengan orang bodoh, banyak ngomongnya. Berisik. Hah? Bener kan? Berisik.
sok pintar gitu kan. Ngomongnya banyak gitu kan. Tong kosong berburing nyaring. Air beriak tanda tak dalam. Berisik. Itu apa? Terus air tenang menghanyutkan. Jadi kalau diem baik kan nggak ngerti dia bisa atau enggak kan? Ya, artinya kalau dia orang bodoh, dia malah lebih bagus lagi kan gitu kan. Iya kan. Kalau kita memang nggak tahu, mendingan diam ini daripada banyak ngomong. Kalau tadi Pak Fikri bilang silent is golden, maka Rasulullah lebih dahsyat. Diam adalah hikmah. Terus dilanjutkan sama Rasulullah, wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang melakukannya. Karena semua orang pengennya Astagfirullah. Diem baik nggak ngerti muridnya nih Ustaz. Ngajar apa gitu. Makanya ya Allah. Jadi kalau udah begini nih, udah gua banget dah. Udah berisik adanya, ya Allah. Apalagi saya di kantor dibilang provokator, ya Allah. Provokator kan banyak ngomong. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi ukurannya tadi kata Rasulullah, harus omongan itu harus dengan dalil, bukti. Wah, ini Pak Fikri ini selalu nyari eviden. Boleh kalau ada evidennya, banyak ngomong. Ada bukti. Bekerja di kantor, lo kalau nggak ada evidennya, nggak ada ini, mau ngomong apa kita? Tunjukkan. Kalau kita banyak ngomong, evidennya juga kuat, banyak. Manfaat namanya kan? Itu. Udah nggak ada yang dilakukan, ngaku-ngakunya mengklaim, wah ini kerjaan gua, ini. Jadi boleh banyak ngomong tetap. Artinya bukan banyak ngomong, intinya boleh ngomong, tapi tetap dengan dasar, dengan bukti, eviden dan yang lainnya. Semua itu boleh. Hadis terakhir. Wa anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yulqa laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal 'abda la yatakallam minal kalimah min sakhatillahi ta'ala la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Ini ucapannya. Ada ucapan yang membuat Allah sangat ridho. Kata Rasulullah gini, sungguh seorang hamba berbicara dengan kata-kata karena keridhaan Allah tanpa menaruh perhatian pada pembicaraannya. Ma yulqi laha balan yarfa'uhu biha darajatin. Jadi ada kalimat-kalimat yang memang Allah ridhoi, gitu ya, yang menjadikan Allah mengangkat derajatnya.
itu. Jadi kalau tadi diancam dengan ucapan yang bisa menjatuhkan kita ke neraka, maka di sini Rasulullah juga memberikan apresiasi bahwa ada ucapan yang membuat Allah ridho, sehingga Allah juga menaikkan derajatnya setinggi-tingginya. Apa ucapan yang diridhoi Allah? Yang pasti diridhoi Allah itu apa? Zikir. Yang udah pasti diridhoi Allah itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, minum alhamdulillah, ketemu orang alhamdulillah, ngopi alhamdulillah, udah dikit-dikit alhamdulillah. Iya, nggak ada ucapan selain itu. Nah, atau ucapan yang memang bisa mengingatkan orang. Ini kemarin saya membersamai Gus Bahab full dari pagi sampai malam saya. Alhamdulillah. Banyak sekali ilmu yang saya dapat. Jadi kalau bisa Jawa bahasa Indonesia kan? Kemarin karena acara resmi bahasa Indonesia. Jadi salah satunya begini. Ada orang rajin tahajud. Itu gara-gara ucapannya Gus Bah begini. Lah iya, orang itu kok kalah karo pencuri. Pencuri kan rata-rata malam ya. Malam hari dingin-dingin gitu tetap aja keluar dia. Terus nih ucapannya sambil canda aja begitu kan. Ternyata ada orang tuh datang ke Gus Bah, ya Allah Gus, sejak Yai bilang begitu, saya tuh jadi malu sama pencuri. Malu sama pencuri. Lah ya, pencuri aja yang ingin maksiat, ingin berbuat tidak baik, itu rela bangun malam. Lu saya loh yang sudah tercukupi gitu, udah nikmat gini kok malas bangun malam. Dan ternyata ada ucapan-ucapan. Tapi ucapan Gus Bah seperti itu membuat orang banyak yang sadar. Lah ini kalau seperti ini, itu kan berarti mengundang ridhonya Allah kan. Ada orang-orang yang Masya Allah. Pak Kures juga gitu kan. Kemarin ketika saya nemuin Gus Bah di rumahnya Pak Kures itu ngaji kan, ada ngaji. Setelah itu Gus Bah sama santri-santri Baitul Quran, saya udah kamu ngaji sama Pak Kures gitu. Saya Pak Kures luar biasa juga. Beliau itu tidak kurang dari 10 jam, minimal 8 jam itu belajar, baca, nulis. Belajar Pak? Iya, belajar atau menulis, baca atau menulis. Itu nggak kurang dari 10 jam setiap hari. Ya Allah, nah kita waktunya untuk apa? Tapi luar biasa Pak Kores itu, ya Allah. Ada 3 nasihat orang tuanya yang dia amalkan betul. Masya Allah.
Artinya dengan ilmu tuh seneng sekali. Gus Bah juga gitu. Wah, sehari bersama dia supaya dapat ilmu semua. Nah, ucapan-ucapan yang keluar dari orang-orang soleh itu orang bisa membangkitkan kita kepada kebaikan. Jangan sebaliknya, kita menjadi atau ucapan kita menjadikan orang itu berbuat maksiat. Hati-hati. Nah, itu ada ucapan-ucapan yang membuat Allah ridho, sehingga Allah ngangkat derajat kita. Yang sudah pasti zikir. Kalau mau ngucap yang lain, bagaimana ucapan ini membuat orang itu semakin taat sama Allah, semakin ibadahnya meningkat dan yang lain-lainnya gitu. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan, sungguh seorang hamba ada yang bicara juga tapi membuat Allah marah. Masya Allah. Sehingga apa? Akan menjerumuskan ke neraka jahanam. Masya Allah, na'udzubillah. Ya, memang ada ucapan yang membuat Allah ridho, ada ucapan yang membuat Allah murka. Contohnya apa yang murka itu? Ya, kadang-kadang kita ini bawa-bawa nama Allah, kemudian menghakimin orang. Itu. Kamu ini nggak bakal diampuni sama Allah. Loh. Ngomongnya nggak bakalan diampuni sama Allah. Kalau mau marah aja. Ya, nggak usah ngomong nggak bakalan diampuni. Yang ngampunin Allah kok dia bawa-bawa. Kalau mau marah aja, iya kan? Nggak usah. Hanya Allah nggak rela namanya di sebagai penguat kemarahannya. Kagak bakal diampuni kamu ini. Kagak bakal masuk surga lu. Siapa kita itu? Itu ucapan-ucapan yang ya Allah pasti nggak suka itu ucapan seperti itu. Kelihatannya nasehatin anak kelihatannya. Yang terdengar itu nasehatin anak. Kagak bakal masuk surga lu. Nasihat kayaknya. Padahal itu lagi marah, bawa-bawa nama Allah. Padahal Allah nggak seperti itu. Allah bisa saja mengampuni. Allah bisa saja memasukkan surga orang yang berdosa setelah diampuni, ya kan? Nah, itu. Rawahul Bukhari. Masya Allah. Jadi ucapan ini harus betul-betul dijaga. Menjaga ucapan harus ya berarti menjaga ucapan ya diam. Menjaga ucapan itu diam. Diam itu ternyata berat ya. Padahal tidak ada energi yang keluar. Ternyata dia berat. Ya bersama itu. Ya. Kenapa ngomong lebih mudah? Wah ini energi atau? Lah iya. Energi kan apa ucapan itu kan ya pikiran ya ini ada energi yang keluar kan. Diam itu ternyata di situ pengendalian diri. Beratnya di situ. Jadi pengendalian diri itu yang membuat
berat. Sering sekali kita tidak bisa mengendalikan diri. Diam meskipun tidak ada energi itu berat karena ternyata kita menahan gejolak diri yang luar biasa. Ya, punya ego ya, nafsu itu. Tapi ada spontanitas sama energi sama banyak. Spontanitas. Iya, kadang-kadang mau ngeliat kayak pas lama tuh spontanitas keluar kata-katanya. Berarti ilmunya kurang. Ilmunya. Ya pokoknya memang harus mulai kita ini memang merasakan bahwa diam itu ternyata berat. Diam itu ternyata berat daripada ngomong. Karena berat, jadi ngomong gitu. Karena berat gitu loh. Luar biasa itu. Masya Allah. Orang pakai topi salah aja spontanitasnya ngomong. Apalagi Allahu Akbar. Wah, bagus nih gitu. Semua dikomentarin. Wah, itu berarti jadi komentator gitu kan kita tuh. Kita itu memang lebih pinter dari pemain. Ya kan? Wah, komentatornya lu keren pokoknya. Suruh main sendiri nggak bisa. Ya begitulah. Masya Allah. Nah, kita sudah mulai harus mengurangin. Ya, memang. Ya tadi silent is golden. Bahasanya Rasulullah lebih keren. As-sumtu hikmatun. Diam adalah hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang melakukannya. Hikmah lebih tinggi dari kebijaksanaan, Pak. Hikmah memang bisa diartikan kebijaksanaan, bisa diartikan ilmu, sesuatu yang banyak kebaikannya, itu hikmah. Pancasila itu. Kalau kita diartikan kebijaksanaan itu ya, hikmah gitu. Karena orang semakin berilmu semakin bijak. Hikmah. Gitu. Berarti belakangnya tamat buta kan? Ya, hikmatun. Perempuan atau gimana? Kalau dalam bahasa ya masuk Perempuan. muannas, perempuan ya. Hikmatun. Pak Fikri ini yang ngajarin kok tamat buta perempuan. Iya. Jadi malah juga kena sedikit yang ngerjainnya dia. Soalnya Nabi kok begitu ya. Sedikit yang ngerjainnya. Betul. Iya. Nabi kita itu Prediksinya luar biasa. Ya. Dan itu sebetulnya memang diberitahu Allah. Semua prediksinya Rasulullah kan pemberitahuan dari Allah. Ucapannya beliau itu adalah wahyu. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak akan berucap dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan. Ya, ya paling tahu hanya karena dikasih tahu Allah. Masya Allah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.